Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mirlana. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang lomba desain alat peraga atau LDAP. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan kepada ibu dan bapak guru yang telah mendampingi atau membimbing peserta LDAP 2020 yang dilaksanakan oleh Himbio atau Himpunan Mahasiswa Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang ketentuan teknis. Ketentuan alat peraga. Ketentuan alat peraga yang pertama yaitu kokoh, sederhana, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kedua yaitu aspek penilaian pada alat peraga ditinjau dari tingkat keefektifan dan keefisienannya. Kemudian selanjutnya yaitu hasil desain alat peraga yang diikut sertakan murni hasil karya siswa dan belum pernah dipresentasikan serta juara pada lomba apapun. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan lomba. Ketentuan lomba ini, setiap kelompok mengirimkan makalah dan video tata cara pembuatan alat peraga dengan durasi minimal 5 menit dan durasi maksimal 10 menit. Pengumpulan makalah dan video dapat dikumpulkan melalui email menggunakan format 3GP atau MP4 yang dibuat semenarik dan seinteraktif mungkin. Pengumpulan via email sesuai email yang telah tercantum pada PPT. Kemudian contoh subjek pada email dapat dilihat juga pada PPT. Kemudian karya juga diupload melalui YouTube. Batas pengumpulan video dan makalah dikumpulkan pada tanggal 3 Oktober 2020. Dan jangan lupa link YouTube dapat dikirimkan melalui WA saya. Ketentuan selanjutnya yaitu peserta diwajibkan merakit alat peraga dengan persentase maksimal 100% dan murni hasil karya sendiri. Jadi pada video itu ditampilkan tata cara merakit alat peraga dari awal sampai selesai. Kemudian estimasi waktu perakitan alat peraga dalam video adalah minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Tidak boleh melebihi dari 10 menit dan tidak boleh kurang dari 5 menit. Kemudian akan dilaksanakan juga presentasi yang dilakukan via Google Meet dan akan dilakukan juga sesi tanya jawab dengan juri. Maksimal waktu 5 menit. Dan terakhir, keputusan Dewan Juri dalam penyeleksian, penilaian, dan penentuan pemenang tidak dapat diganggu-gugat. Sistematika makalah dan video. Sistematika penulisan lomba desain alat peraga atau LDAP. Yang pertama yaitu cover. Cover ini berisi nama alat peraga, logo SMA, nama anggota tim, dan nama plus alamat sekolah. Kemudian yang kedua pendahuluan, kemudian ketiga teknik pembuatan, keempat cara kerja alat dan konsep ilmu pengetahuan alamnya, kemudian kelima fungsi dan kegunaan alat yang dibuat, keenam kesimpulan dan penutup, ketujuh lampiran-lampiran, kedelapan data penulis, dan kesembilan foto desain alat peraga IPA, yaitu dari tahapan sebelum proses finishing atau sebelum jadi, dan yang terakhir yaitu disertakan foto hasil alat peraga IPA tahapan setelah proses finishing atau yang sudah jadi. Kemudian sistematika pembuatan video alat peraga. Yang pertama, perkenalan peserta dimulai dari nama alat peraga, nama peserta, dan alamat sekolah. Kemudian 2. Alat dan bahan yang digunakan. Ketiga, teknik pembuatan alat peraga. Keempat, tutorial pembuatan alat peraga dari awal sampai akhir. Kemudian cara kerja alat dan konsep IPA-nya. Keenam, fungsi dan kegunaan alat peraga. Kemudian yang
ketujuh penutup, dan yang kedelapan, dalam pembuatan video alat peraga harus menyertakan wajah peserta lomba. Selanjutnya yaitu petunjuk pelaksanaan. Perlombaan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020. Pengumuman kejuaraan yang terdiri dari juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan melalui Instagram, yaitu Instagramnya Himbio IAIN CRB pada tanggal 6 November 2020. Kemudian peserta wajib mengikuti akun resmi Himbio IAIN Syekh Nurjadi Cirebon tersebut agar mengetahui pengumuman kejuaraan dan informasi yang terkait dengan perlombaan desain alat peraga atau LDAP. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan terus semangat untuk mengikuti lomba desain alat peraga atau LDAP. Jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.